Wanita tua miskin diusir dari rumah sakit mewah. Identitas aslinya mengejutkan. Terik matahari siang musim panas membakar aspal jalanan yang panas. Di depan gerbang Rumah Sakit Internasional Hwanggia, pepohonan hijau berbisik dalam angin, mencoba meneduhkan para pejalan kaki yang berlalu lalang keluar masuk fasilitas kesehatan paling mewah di kota ini. Di antara kerumunan orang berpakaian rapi, melangkah dengan cepat. Sesosok mungil, lamban, merangkak tertatih-tatih menuju pintu utama. Itu adalah seorang nenek berambut putih. Punggungnya bungkuk, wajahnya berkerut penuh garis waktu. Ia mengenakan pakaian lusuh dan pudar. Kakinya beralas sandal karet yang sudah usang. Di tangannya, ia menenteng kantong plastik berisi barang-barang sederhana. Sepertinya perlengkapan pribadi. Ia berjalan pelan, sesekali berhenti untuk mengatur napas. Matanya yang lelah menatap gedung rumah sakit megah di depannya. Ketika nenek itu mendekati gerbang utama, seorang satpam muda bergegas keluar, menghalangi jalannya. Ia mengerutkan kening. Suaranya tidak ramah, Nek. Nenek kesini mau apa? Ini rumah sakit elit, bukan tempat minta-minta. Nenek itu mendongak. Matanya yang keruh menatap satpam. Suaranya gemetar, Nak. Nenek bukan mau minta-minta. Nenek mau berobat. Satpam itu tertawa. Matanya penuh kecurigaan. Berobat, nenek tahu ini rumah sakit apa. Biayanya sangat mahal. Nenek sebaiknya ke puskesmas saja. Di sana, gratis untuk lansia. Nenek menggeleng. Suaranya parau. Nenek tahu ini rumah sakit apa. Nenek ingin bertemu Dokter Nguyen Thang Bin. Mendengar nama dokter paling terkenal di rumah sakit itu, satpam itu semakin kesal. Ia menatap nenek dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu menggelengkan kepala. Sudahlah, nenek, jangan bercanda. Dokter Bing itu direktur rumah sakit. Mana mungkin nenek kenal beliau. Pulang saja. Jangan ganggu orang yang mau berobat. Nenek itu tetap sabar. Nak, nenek bicara jujur. Nenek kenal Dokter Bin. Bisakah kamu telepon beliau? Satpam itu mulai jengkel, Nek. Saya tidak punya waktu. Dokter Bing sangat sibuk. Mana sempat melayani orang seperti nenek. Sudah, nenek pergi saja. Jangan mengganggu. Nenek itu tetap berdiri di sana, tak mau pergi. Beberapa orang yang lalu lalang mulai memperhatikan percakapan antara nenek dan satpam. Ada yang menatap nenek dengan iba. Ada pula yang tampak kesal karena menganggap nenek sedang membuat keributan. Tepat saat itu, sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang rumah sakit. Dari dalam mobil keluar seorang wanita paruh baya, berpakaian rapi dan anggun. Ia melihat kejadian di depannya dan mendekat. Ada apa ini? Wanita itu bertanya. Matanya menatap nenek dengan penuh perhatian. Satpam itu buru-buru menjelaskan, maaf, Bu Huong. Tidak ada apa-apa, Bu. Hanya seorang nenek salah alamat saja. Saya sedang memintanya pergi. Bu Huong, wanita yang baru turun dari mobil, mengerutkan kening menatap satpam, lalu menoleh ke nenek dengan senyum ramah. Nenek kesini, ada keperluan apa? Nenek itu menatap Bu Huong. Matanya seperti menemukan secercah harapan. Bu, saya kesini ingin bertemu Dokter Nguyen Thang Bin. Saya ada janji dengan beliau. Bu Huong tampak terkejut. Oh, nenek kenal Dokter Bin.
Biar saya telepon beliau. Ya, satpam itu buru-buru mencegah Bu Huong. Tidak perlu, Bu. Pasti nenek ini salah orang. Mana mungkin Dokter Bin kenal. Bu Huong mengangkat tangan, memberi isyarat agar satpam itu diam. Lalu ia mengeluarkan telepon genggamnya dan menekan nomor. Setelah beberapa kali dering, terdengar suara jawaban dari seberang. Halo, Dokter Bin. Saya Huong. Ada seorang nenek di gerbang rumah sakit bilang ada janji dengan Anda. Bu Huong berkata sambil menatap nenek untuk memastikan. Nenek itu mengerti dan berbisik pelan, saya Tran Timai. Nenek itu namanya Tran Timai. Bu Huong melanjutkan pembicaraannya di telepon. Ujung telepon terdiam sejenak. Lalu tiba-tiba terdengar suara penuh semangat. Bu Mai, ya ampun. Kenapa Bu datang tidak memberitahu sebelumnya? Huong, tolong antar Bu Mai ke ruangan saya segera. Ya, saya akan segera turun. Bu Huong menutup teleponnya. Menatap nenek dengan mata penuh keheranan dan rasa ingin tahu. Satpam yang berdiri di sampingnya tampak kebingungan dan sedikit ketakutan. Nek, mari ikut saya. Bu Huong berkata lembut sambil mengulurkan tangan untuk membantu nenek. Nenek Mai mengangguk pelan dan berjalan bersama Bu Huong. Ketika melewati satpam, nenek itu tersenyum tipis. Terima kasih. Nah, sudah menjaga rumah sakit. Kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik. Satpam itu terpaku. Tidak tahu harus bereaksi apa atas pujian tak terduga dari nenek yang baru saja ia usir. Bu Huong memapah nenek Mai masuk ke lift, naik ke lantai tertinggi gedung, di mana letak kantor direktur rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Bu Huong terus penasaran tentang hubungan antara nenek dan Dokter Bin. Namun nenek Mai hanya diam tersenyum, tak berkata apa-apa. Begitu keluar dari lift, mereka melihat Dokter Bin, seorang pria paruh baya, tinggi kurus, beruban, sedang menunggu dengan wajah penuh haru. Melihat nenek Mai, ia tak kuasa menahan rasa. Segera berlari dan berlutut memeluknya. Bu Mai, kenapa Bu datang tidak memberi kabar dulu? Bu sehat, suara Dokter Bin tercekat. Nenek Mai menepuk pelan bahu Dokter Bin. Suaranya penuh kasih sayang. Bin, Ibu sehat. Jangan khawatir, Ibu hanya ingin menjengukmu. Bu Huong yang berdiri di samping tak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. Ia belum pernah melihat direktur rumah sakit yang berwibawa dan selalu tampak tegar, bisa begitu emosional. Dokter Bin berdiri, membimbing nenek Mai masuk ke ruang kerjanya. Ia menoleh ke Bu Huong. Terima kasih sudah mengantar Bu Mai. Tolong bawakan teh dan kue. Ya, ketika pintu ruang direktur tertutup, Bu Huong masih berdiri di sana. Hati penuh tanya tentang identitas sebenarnya nenek tua sederhana itu. Di dalam ruangan direktur yang luas dan mewah, Dokter Bin dengan lembut membantu nenek Mai duduk di sofa empuk. Ia duduk di sampingnya, menggenggam kedua tangan nenek yang keriput. Bu, kenapa Bu berpakaian seperti ini? Kenapa tidak menelepon saya? Saya bisa menjemput Ibu. Dokter Bin bertanya dengan nada cemas. Nenek Mai tersenyum lembut. Ibu ingin melihat bagaimana kehidupanmu. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain ketika tidak tahu siapa mereka. Ibu senang melihatmu sukses, membangun rumah sakit sebaik ini. Dokter Bin menunduk, suaranya lirih. Tapi saya telah gagal dalam mengajari staf cara memperlakukan orang lain. Ibu diusir, kan? Nenek Mai menggeleng.
Jangan salahkan mereka, Bin. Satpam itu hanya menjalankan tugasnya. Yang penting adalah apa yang kita pelajari dari kejadian ini. Dokter Bing terdiam, merenung. Ia tahu Nenek Mai benar, seperti biasanya. Itulah alasannya. Ia selalu menghormati dan berterima kasih pada wanita ini yang telah merawat dan membesarkannya. "Bu," Dokter Bing berkata setelah hening beberapa saat. "Maaf karena jarang menjenguk ibu. Saya sibuk dengan pekerjaan di sini. Tapi itu bukan alasan yang tepat." Nenek Mai menepuk tangan Dokter Bin. "Ibu mengerti. Nak, ibu mengerti kamu punya banyak tanggung jawab. Tapi jangan lupakan hal-hal terpenting dalam hidup." Dokter Bin mengangguk. Matanya penuh rasa syukur dan hormat. Ia teringat masa-masa sulit saat kecil, ketika Nenek Mai, yang saat itu hanyalah seorang wanita miskin, mengadopsinya dari panti asuhan. Meski hidup susah, Nenek memberikan segalanya yang terbaik untuknya, mendorongnya untuk belajar dan mengejar cita-cita menjadi dokter. "Bu, saya ingat dulu ibu sering mengajari saya untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan baik hati. Siapapun mereka, mungkin saya telah melupakan pelajaran itu. Dalam proses membangun karier," Dokter Bing mendesah. Nenek Mai tersenyum hangat. Tidak pernah terlambat untuk mengingat dan mempraktikkan hal-hal baik, nak. Hari ini, ibu kesini bukan hanya untuk menjengukmu, tetapi juga untuk mengingatkanmu tentang nilai-nilai penting dalam hidup. Tepat saat itu, terdengar ketukan pintu. Bu Huong masuk dengan nampan teh dan kue. Ia tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya saat melihat Nenek Mai dan Dokter Bin. Dokter Bing tersenyum pada Bu Huong. "Bu Huong, perkenalkan, ini Bu Mai, orang yang membesarkan saya. Beliaulah alasan saya menjadi dokter dan membangun rumah sakit ini." Bu Huong tak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. "Oh, suatu kehormatan bertemu Nenek. Maaf atas kesalahpahaman tadi, Nek." Nenek Mai menggeleng. "Tidak apa-apa, Nak. Saya sangat berterima kasih karena kamu telah bersikap baik kepada saya saat saya masih orang asing." Dokter Bin tiba-tiba berdiri. Wajahnya serius. "Bu Huong, tolong panggil semua staf ke ruang pertemuan besar 15 menit lagi. Saya ada yang ingin disampaikan." Bu Huong mengangguk dan segera keluar ruangan. Dokter Bin kembali menatap Nenek Mai. "Bu, saya ingin ibu ikut dengan saya. Saya rasa sudah waktunya. Semua orang di sini belajar pelajaran penting." Nenek Mai menatapnya, mata penuh kebanggaan. "Baik, Bin. Ibu akan ikut denganmu." 15 menit kemudian, di ruang pertemuan besar rumah sakit, ratusan staf dari dokter, perawat, hingga staf administrasi dan satpam hadir semua. Mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya alasan pertemuan mendadak ini. Ketika Dokter Bin masuk bersama Nenek Mai, seisi ruang pertemuan mendadak hening. Banyak yang terkejut melihat direktur mereka yang berwibawa menggandeng tangan seorang nenek berpakaian sederhana. Dokter Bing berdiri di depan mikrofon. Suaranya tenang namun penuh tekad. "Rekan-rekan sekalian, hari ini saya ingin berbagi sebuah kisah dan pelajaran berharga." Ia menceritakan seluruh kejadian pagi itu, mulai dari Nenek Mai diusir di gerbang rumah sakit hingga diantar ke ruangannya. Wajah satpam muda itu memucat.
saat mendengar bagiannya dalam cerita. Saya tidak menyalahkan siapapun, Dr. Bin melanjutkan. Karena saya tahu itu kesalahan saya. Saya belum mengajarkan kalian pelajaran terpenting. Memperlakukan semua orang dengan hormat dan baik hati. Siapapun mereka. Dari manapun mereka berasal. Ia menoleh ke Nenek Mai dengan tatapan penuh kasih. Ini Bu Mai, wanita yang membesarkan saya. Beliau mengorbankan seluruh hidupnya agar saya bisa sekolah, menjadi dokter. Tanpa beliau, tidak akan ada saya hari ini, dan tidak akan ada rumah sakit ini. Seisi ruangan hening. Banyak yang menunduk malu. Tapi pelajaran hari ini bukan hanya tentang Bu Mai. Dr. Bin melanjutkan. Tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Setiap pasien yang datang ke sini layak dihormati dan dirawat. Kaya atau miskin, berkedudukan tinggi atau rendah. Itulah semangat kemanusiaan yang harus kita junjung tinggi. Ia menoleh ke Nenek Mai, Bu. Ibu ingin mengatakan sesuatu. Nenek Mai perlahan berdiri. Matanya yang teduh menatap seisi ruangan. Anak-anakku, Nenek tidak menyalahkan siapapun. Nenek hanya ingin berpesan. Dalam hidup ini, jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Setiap orang punya kisahnya sendiri, dan semua orang berhak diperlakukan dengan hormat. Bukalah hatimu. Kalian akan melihat dunia ini jauh lebih indah. Kata-kata sederhana, namun tulus dari Nenek Mai, membuat banyak orang di ruangan itu berlinang air mata. Dr. Bin menggenggam tangan Nenek. Suaranya penuh haru. Terima kasih atas segalanya, Bu. Saya berjanji mulai hari ini, rumah sakit kita akan berubah. Kita tidak hanya akan merawat kesehatan fisik pasien, tetapi juga jiwa mereka dengan hormat dan kasih sayang. Setelah pertemuan itu, gelombang perubahan melanda Rumah Sakit Internasional Hwanggia. Dari cara menyambut pasien hingga pelayanan, semuanya meningkat drastis. Dr. Bing juga memutuskan memperluas program amal rumah sakit, membantu lebih banyak pasien miskin. Nenek Mai tinggal di rumah sakit beberapa hari, berbicara dengan staf, dan berbagi kisah hidupnya. Banyak yang terkejut ketika tahu Nenek dulunya seorang guru, lalu mengabdikan hidupnya untuk membesarkan anak yatim piatu. Kisah Nenek dan Dr. Bing cepat tersebar, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sebelum pergi, Nenek Mai berkata pada Dr. Bin, "Kamu telah melakukan yang terbaik, Bin. Ibu bangga padamu. Tapi ingat, kesuksesan sejati bukanlah membangun rumah sakit besar, tetapi menyentuh hati orang-orang di sekitarmu." Dr. Bin mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. "Saya mengerti, Bu. Saya berjanji akan selalu mengingat pelajaran ini." Saat mobil mengantar Nenek Mai meninggalkan rumah sakit, seluruh staf keluar untuk mengantar. Mereka melambaikan tangan, hati penuh hormat dan terima kasih. Sosok mungil Nenek menghilang, tapi pelajaran tentang kasih sayang dan rasa hormat tetap terpatri dalam hati mereka. Sejak hari itu, Rumah Sakit Internasional Hwanggia tidak hanya terkenal akan kualitas medisnya, tetapi juga dikenal sebagai tempat yang penuh kasih sayang. Kisah nenek tua sederhana dan dokter sukses menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun sebagai pelajaran tentang nilai kehidupan yang sesungguhnya. Dan di suatu desa kecil, Nenek Mai melanjutkan hidup sederhananya, tetap diam-diam membantu anak-anak yang kurang beruntung. Nenek tak butuh ketenaran atau kekayaan,
Karena baginya kebahagiaan terbesar adalah melihat benih-benih cinta yang ditanamnya tumbuh dan berbuah. Setiap kali melihat Rumah Sakit Internasional Hwanggia di TV atau koran, Nenek Mai tersenyum bahagia. Nenek tahu, meski hidup penuh liku, asal tetap percaya pada kebaikan manusia, semuanya akan baik. Dan mungkin itulah pelajaran paling berharga yang diajarkan Nenek Mai, bukan hanya pada Dr. Bin, tetapi juga pada kita semua, bahwa nilai seseorang tidak terletak pada penampilan luar atau status sosial, melainkan pada hati dan bagaimana mereka memperlakukan orang di sekitar mereka. Bahwa sebuah tindakan kebaikan, sekecil apapun, dapat menciptakan perubahan besar, dan bahwa dalam hidup ini, kasih sayang dan rasa hormat adalah kunci menuju kebahagiaan sejati. Sejak hari itu, setiap kali ada pasien miskin masuk ke Rumah Sakit Internasional Hwanggia, mereka tidak lagi diusir atau diremehkan. Sebaliknya, mereka disambut dengan senyum hangat dan perhatian tulus. Karena setiap staf rumah sakit ingat bahwa mungkin saja itu adalah Nenek Mai yang lain, seseorang yang bisa mengajari mereka pelajaran hidup yang berharga. Dr. Bin, sebagai direktur rumah sakit, membuat banyak perubahan untuk memastikan semangat ini tetap terjaga. Ia mengadakan pelatihan rutin tentang etika medis dan keterampilan komunikasi untuk seluruh staf. Ia juga mendirikan yayasan amal untuk membantu pasien yang kurang mampu. Suatu hari, saat mengunjungi bangsal, Dr. Bing tak sengaja mendengar percakapan antara seorang perawat muda dan pasien lansia. "Kakek, jangan khawatir. Kami akan merawat kakek dengan baik," kata perawat muda itu dengan penuh kasih sayang. "Terima kasih, Nak," jawab pasien dengan suara gemetar. "Tapi saya takut tidak punya cukup uang untuk biaya rumah sakit. Rumah sakit ini terkenal mahal." Perawat itu tersenyum lembut. "Jangan khawatir soal itu, Kek. Rumah sakit kami punya program bantuan untuk pasien yang kesulitan. Yang terpenting kesehatan kakek. Kakek tenang saja berobat. Semuanya akan baik-baik saja." Dr. Bin berdiri di luar pintu, hati penuh haru. Ia menyadari bahwa perubahan yang ia buat perlahan mulai membawa perbedaan. Semangat Nenek Mai menyebar di setiap sudut rumah sakit. Malam itu, saat pulang ke rumah, Dr. Bing menelepon Nenek Mai. Suaranya penuh semangat saat menceritakan apa yang ia saksikan. "Bu, hari ini saya melihat hasil dari perubahan yang telah kita lakukan. Seorang perawat muda memperlakukan pasien lansia seperti ibu memperlakukan saya dulu, penuh kasih sayang dan hormat." Dari seberang telepon, suara Nenek Mai terdengar hangat. "Nah, Ibu senang mendengarnya. Kamu telah melakukan yang terbaik. Tapi ingat, ini baru permulaan. Masih banyak yang harus dilakukan untuk membangun masyarakat yang lebih baik." Dr. Bin mengangguk meski tahu Nenek Mai tak bisa melihatnya. "Ya, saya mengerti. Saya berjanji akan terus berusaha. Bu, minggu depan ulang tahun Ibu. Saya ingin mengadakan pesta kecil di rumah sakit. Saya ingin memperkenalkan Ibu kepada seluruh staf agar mereka mengerti asal mula nilai-nilai yang kita anut." Nenek Mai tertawa kecil. "Tidak perlu repot-repot begitu, Bin. Ibu hanya orang biasa." "Tidak, Bu.
Dokter Bin berkata tegas, "Ibu orang yang luar biasa bagi kami. Ibu telah mengubah hidup saya, dan sekarang ibu membantu kami mengubah hidup banyak orang. Itu pantas untuk dirayakan." Akhirnya Nenek Mai setuju, dan seperti yang dikatakan Dokter Bin, seminggu kemudian, pesta ulang tahun istimewa diadakan di Rumah Sakit Internasional Hwanggia. Bukan hanya staf rumah sakit, tetapi juga pasien yang sedang dirawat di sana ikut hadir. Di pesta itu, Dokter Bin menceritakan kisah Nenek Mai, wanita yang membesarkannya, dan menjadi inspirasi bagi perubahan positif. Di rumah sakit, banyak yang tak kuasa menahan air mata saat mendengar kisah cinta kasih dan pengorbanan Nenek Mai. Dalam balutan baju kurung sederhana, berdiri di depan semua orang dengan senyum ramah. "Anak-anakku, Nenek tidak ada yang istimewa. Nenek hanya melakukan apa yang Nenek yakini benar. Jika kita semua berusaha hidup dengan baik, mengasihi dan menghormati orang lain, dunia ini akan menjadi jauh lebih baik." Setelah pesta, banyak staf yang mendaftar untuk ikut program sukarela dan amal rumah sakit. Mereka bilang, kisah Nenek Mai telah menginspirasi mereka, membuat mereka ingin berkontribusi lebih banyak untuk masyarakat. Dokter Bin memandang pemandangan itu dengan kebahagiaan yang tak terkira. Ia mengerti bahwa inilah kesuksesan sejati, bukan angka-angka di laporan keuangan, melainkan hati yang tersentuh, kehidupan yang berubah. Saat mengantar Nenek Mai ke mobil setelah pesta, Dokter Bin memeluk erat ibu angkatnya. "Terima kasih atas segalanya, Bu. Saya berjanji akan terus menyebarkan kasih sayang dan rasa hormat yang Ibu ajarkan." Nenek Mai tersenyum, menepuk punggungnya. "Ibu percaya padamu, Bin. Ingatlah, tak pernah ada kata terlambat untuk melakukan hal yang benar. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik." Saat mobil yang membawa Nenek Mai menghilang dari pandangan, Dokter Bin berdiri di sana, hati dipenuhi haru. Ia tahu perjalanan membangun masyarakat yang lebih baik masih panjang, tapi dengan pelajaran dari Nenek Mai, ia yakin berada di jalan yang benar. Dan di suatu tempat di kota itu, kisah tentang Rumah Sakit Internasional Hwanggia, tempat kemanusiaan diutamakan, mulai tersebar. Orang-orang bercerita tentang seorang nenek miskin yang mengubah seluruh sistem, tentang seorang dokter kaya yang tak melupakan asal-usulnya, dan tentang orang-orang biasa yang setiap hari berusaha berbuat baik. Itulah kisah tentang rasa hormat, tentang kasih sayang, dan tentang kekuatan cinta kasih. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini tak ada yang lebih berharga daripada hati yang tulus dan pandangan tanpa menghakimi. Bahwa setiap orang bisa menjadi cahaya yang menerangi orang lain, asal kita berani membuka hati dan bersedia berbagi. Dan mungkin itulah pelajaran paling berharga yang ditinggalkan Nenek Mai, bahwa kasih sayang dan rasa hormat memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Satu orang, satu tindakan kebaikan pada satu waktu